Kalau pertama dia pengen ngapain menurut gua memuaskan audiens domestiknya ya. Karena Ada kehendak untuk menghentikan perang perangnya, tidak menguntungkan tetapi secara ekonomi. termnya adalah term yang menguntungkan. Bukan menguntungkan buat Ukraina, bukan menguntungkan buat Rusia, tapi menguntungkan bagi buat Amerika. Amerika Serikat. Cukup lucu juga waktu awal-awal gue ngeliat ya, Trump mulai menarasikan bahwa NATO ini adalah beban karena negara-negara Eropa nggak mau berkontribusi lebih, menyerahkan semuanya ke Amerika. Loh, yang bikin bergantung kan memang Amerika. Iya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru aja ketemu dua pemimpin dunia yang sekarang lagi berantem, saling baku hantam. Tapi kemudian menariknya adalah dia masih cukup semangat untuk bertemu dengan kedua pria-pria mapan ini untuk bisa mendamaikan perang yang sedang terjadi dan masih di waktu terjadi. yang berbeda ya. Di waktu yang berbeda tentunya, di kesempatan yang berbeda. Yang satu bareng sama rombongan dayang-dayang. Soalnya kalau ngomong sendirian mungkin agak awkward khawatir gitu ya. Sejak sebelumnya pertama kali ketemu di White House pernah dihantam juga oleh gara-gara pakai kaos. Gara-gara pakai kaos, seakan-akan nggak punya jas gitu dari perspektifnya Trump. Gimana Mas Sofwan dan Andi? Kira-kira apa yang Trump pengen capai dengan dengan bertemu dengan Zelensky dan juga Putin dalam konteks perang Rusia Ukraina? Saya mungkin melemparkan bolanya kepada Bung Nandi dulu yang sudah menulis artikel tentang Rusia Ukraina ya kemarin ya. Dan juga sekaligus orang yang mungkin menyesali kenapa Rusia bangkit di atas puing-puing Uni Soviet. Oh enggak. Langsung kebongkar ya. Aduh. Iya. Kalau gue sih melihat Trump pengen ngapain ya. Ya, gue punya dua komentar soal itu. Pertama dia pengen ngapain dan kedua seberapa signifikan usaha dia ya. Kalau pertama dia pengen ngapain menurut gue memuaskan audiens domestiknya ya. Karena dia itu kan waktu naik berusaha untuk bilang I can bring peace. I'm not like Joe Biden. I'm the tough guy gitu kan. Jadi dia bilang saya bisa ngomong ke Putin, saya bisa ngomong ke Zelensky dan tidak menye-menye ke Zelensky gitu kan. Jadi menurut gua dia berusaha tunjukin itu. Tapi kalau kita lihat signifikansinya kan ya pas ketemu Putin, dia posisi Putin gak berubah gitu. Dia tetap bilang ya ada sebagian wilayah Ukraina yang mesti tetap jadi bagian Rusia kan. Ini kalau di Indonesia yang lagi viral tuh performative male. Performative male. Apa ya ini? Performative leadership gitu ya. Performative presiden. Performative presiden. Trump itu pengen gitu aja. Soal jadi memuaskan audiens publik. Di tengah misalnya, dan itu kan kalau kita lihat konsisten juga di misalnya di Israel Palestina soal Iran ya, meskipun kalau kita lihat di sini menggelikan ya sebenarnya. Mirip dengan ya ada satu pemimpin lah itu suka di forum-forum internasional gitu kan ngomong-ngomong. Sebut nama boleh loh sebenarnya nih. Janganlah. Ada tapi ya. Ada. Kalau gue sih gitu. Kalau menurut gue di bagian Trump ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Iya, yang kedua tadi itu performatif aja. Signifikan apa enggak ya? Enggak. Audiens domestik dan performatif. Jadi bukan benar-benar untuk mencapai perdamaian, tapi sekedar menunjukkan bahwa dia ada keinginan atau following through on his campaign promises waktu pas kampanye Pilpres. Gua sih mungkin kalau personalnya Trump, mungkin saja dia punya visi untuk mendamaikan. Tapi apakah itu apa ya istilahnya? Secara struktural sesuai dengan kepentingan strategis Amerika, gua cukup ragu untuk kemudian mau misalnya katakanlah opsi damai Putin dan itu kan gitu loh. Ukraina tetap harus ada bagiannya yang atau NATO tidak melebar dan seterusnya, itu menurut gue tidak terbayangkan sih Amerika secara kepentingan strategis mau itu. Jadi ya mungkin dia personal pengen mendamaikan tapi secara struktural dia akan punya hambatan yang luar biasa menurut gue. Kalau gue. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya perkembangan terakhir di Rusia Ukraina itu kan memang apa ya, ada semacam stalemate kan ya, mandek ya, nyangkut. Tidak mandek sebenarnya, tiap hari ada pertempuran dan ada wilayah yang direbut ya, maju mundur gitu ya. Tapi karena memang
Rusia itu negaranya besar, jumlah penduduknya banyak, yang dikirim untuk perang itu kan juga masih banyak. Ukraina sementara itu jumlah Terbatas. orangnya lebih sedikit, terbatas, tetapi kemudian dia mendapatkan dukungan dari negara-negara NATO kan, negara-negara Eropa, sehingga saat ini keadaannya adalah ya kurang lebih terjadi perimbangan kekuatan gitu ya, walaupun kemudian posisinya sekarang ada wilayah-wilayah Ukraina yang masih diduduki oleh Rusia, dan sebaliknya ada wilayah Rusia yang masih kemudian diambil atau dikuasai ya oleh Ukraina kan. Ini kan menarik karena pada beberapa pembicaraan terakhir itu kan ada diskusi soal misalnya swap gitu ya, pertukaran gitu. Oke, damai tapi dengan menukarkan beberapa wilayah. Atau juga misalnya ada tawaran skema perdamaian di mana ya Amerika Serikat itu memberikan lampu hijau pada rencana untuk Rusia menganeksasi atau menguasai sebagian wilayah Ukraina resmi, tetapi membuatnya supaya tidak secara formal atau official itu melanggar konstitusi Ukraina soal integritas wilayah. Jadi misalnya dibuat jadi kayak apa yang dilakukan oleh Israel di tepi barat gitu kan. Jadi tidak de facto diduduki oleh Rusia gitu, tetapi kemudian tidak secara formal misalnya menjadi sebuah wilayah Rusia dan seterusnya. Jadi ada banyak skenario yang kemudian sedang muncul dan ditawarkan. Tapi poinnya adalah kalau tadi disebut bahwa Rusia dan Ukraina ini adalah isu yang mendapatkan perhatian dari Donald Trump, dan bahwa Donald Trump ingin bahwa isu ini segera tuntas, saya kira ada juga tidak hanya performatif gitu ya. Betul bahwa ada aspek performatifnya dan aspek menyenangkan audiens domestiknya, tapi menurut saya memang ada pandangan Trump bahwa krisis di Ukraina ini adalah sesuatu yang berisiko menyeret dan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat. Makanya kemudian dia ingin segera mengakhirinya juga gitu ya. Tentu saja mengakhirinya dengan keuntungan dari Amerika Serikat. Makanya kemarin di awal-awal dia menjabat periode kedua ini, dia langsung ngomong sama Trump, ngomong sama Zelensky, dan bahkan langsung bikin misalnya negosiasi soal kalau mau dibantu sama Amerika Serikat, Ukraina harus menyerahkan sebagian kontrak untuk critical minerals kan supaya Amerika bisa masuk di Ukraina. Ini jadi jaminan untuk membuat Amerika Serikat punya keterlibatan, dan keterlibatan Amerika Serikat ini akan menjadi deterrence untuk Rusia misalnya. Jadi memang ada keinginan, ada kehendak untuk menghentikan perangnya, tetapi termnya adalah term yang menguntungkan, bukan menguntungkan buat Ukraina, bukan menguntungkan buat Rusia, tapi menguntungkan buat Amerika Serikat. Makanya, dan ini kan kemudian berkaitan juga dengan pandangan umum Donald Trump soal aliansinya dengan Eropa ya. Dia merasa bahwa ya Eropa ini harus lebih bertanggung jawab pada keamanannya sendiri. Kan yang terdampak oleh invasi Rusia pada Ukraina secara langsung adalah orang-orang Eropa Barat, NATO. Tapi kenapa NATO ini pembiayaan utamanya masih mengandalkan Amerika Serikat? Harusnya Jerman, Prancis, negara-negara Eropa itu mengambil tanggung jawab lebih dong. Kalian jangan free riding dengan memanfaatkan Amerika Serikat. Ini kan jadi logikanya Trump itu kan logika transaksional, logika untung rugi. Jadi dia melihat bahwa ya rasanya Amerika Serikat ini banyak kemudian dimanfaatkan oleh teman-temannya di Eropa tadi gitu ya. Jadi dia pengen segera selesai, dan selesainya ini nggak nyeret-nyeret Amerika Serikat. Kalau Eropa kalau mau menyelesaikan, ya Eropa ikut andil dong. Nah inilah kenapa
kemarin kalau kita lihat setelah pertemuan Donald Trump dengan Putin sebelumnya di Alaska ya, Iya. bahkan Putin sempat mampir di pemakaman orang-orang Soviet ya, bekas prajurit Soviet. Dan menarik Performatif. Oh enggak. Sergei Lavrov Lavrov. ya, Menlu Rusia. yang datang pakai baju CCCP. Oh, Jadi dia datang baju Soviet. baju Iya. Soviet. Dia datang itu pakai ke Amerika Serikat pakai bajunya baju Partai Komunis. Waduh, the last boss abang-abangan kiri. Wow, ini menantang sekali gitu kan. Yang mau ditampilkan dengan membangkitkan Itu tadi kembali performative sisi male itu. Dia mungkin Performatif leftist male. bukannya performative male memang leftist. biasanya. Ya, jadi ya untuk lagi-lagi sama, mungkin untuk audiens domestik atau jelas. juga untuk audiens eksternal juga menunjukkan bahwa saya masih punya power loh. Ini semua barat nih mengeroyok saya, tapi gue chat guy gitu kan. Gue sendirian gue hadapi semuanya. Sigma, gitu kan. Sigma. Gak ngerti kan? Gue Sigma. Anak gue Sigma boy gitu. Sigma boy. Sigma boy itu. Iya sih, Sigma banget sih. Apaan sih gitu. Jadi mau menunjukkan bahwa gue itu menghadapi Amerika Serikat, menghadapi Barat aja masih pede dengan histori gue, dengan sejarah gue sendiri, dengan posisi gue sendiri gitu. Gue nggak terintimidasi. Ini di tanah lu. Tapi di tanah lu pun gue pakai sesuatu yang jelas-jelas lu musuhi gitu loh. Jadi itu pesan mungkin ke dalam untuk memobilisasi dukungan politik, karena sekarang kalau kita lihat Rusia itu ekonominya, politiknya, semuanya itu didesain mengorbit pada perang gitu. Jadi war ekonomi. mungkin insentif yang punya insentif untuk berhenti itu malah memang Ukraina dan Amerika Serikat, bukan Rusia. Rusia itu malah kemudian menggunakan perang ini untuk growth gitu. membangun ekonomi perang gitu ya, dan secara politik mengkonsolidasikan kekuasaan lagi ke Putin. Cuma kan ini bukan sesuatu yang sustainable sebenarnya. Tapi mungkin juga dia melihat bahwa kalaupun tidak sustainable, tidak dalam jangka yang pendek, apalagi kalau melihat situasinya Donald Trump yang tidak punya appetite, yang tidak punya selera untuk misalnya ngasih dukungan yang besar untuk Ukraina, karena itu artinya akan mengalokasikan sumber dayanya Amerika Serikat yang dia bayangkan bisa digunakan untuk membangun Amerika Serikat sendiri. Yang jelas kan Trump jelas mengatakan tidak akan mengirim orang Amerika, tidak akan mengirim serdadu Amerika Serikat ke Ukraina gitu kan. Jadi apa ya insentif untuk Rusia adalah ya dijaga status quo, kalau bisa, maksudnya kita bertahan terus nggak masalah kok. Kalau war of attrition, orang kita masih banyak yang bisa dikorbankan. Ya gila, memang kita nggak boleh ketawa loh ini. Oh nggak boleh. Kesedihan luar biasa. Kendalikan. Tapi ya itu cara mungkin ya kalau dilihat dalam hitung-hitungan strategik, dia masih punya banyak tentara gitu, banyak orang, banyak kelompok di wilayah-wilayah pinggiran. Kan yang dikirim di sana kan orang-orang yang dari wilayah-wilayah pinggiran itu, yang minoritas dan seterusnya. Ya sehingga buat Putin mungkin harga politiknya juga nggak terlalu mahal. Sementara di sisi lain Ukraina ini ya masih sangat tergantung pada suplai senjata kan dari Amerika Serikat. Jadi ya si Putin ini ingin menunjukkan bahwa dia punya leverage. Dan kalau kita lihat dari perkembangan meeting antara Amerika Serikat, antara Donald Trump dengan Putin, itu kan kesan atau impresi yang muncul ya memang memang setidaknya terlihat bahwa Putin itu ingin menunjukkan bahwa dia yang punya leverage gitu loh. Bandingkan foto yang keluar ketika Putin sama Trump ngomong dengan ketika Donald Trump dan Zelensky ngomong,
bersama dengan rombongan orang-orang Eropa. Itu ada yang komentar tuh di X, di media sosial, CEO and branch managers. Kalau aku ngelihatnya kayak Jadi anak-anak bandel dipanggil ke ruangan BK. iya kan? Jadi Trumpnya sendirian, terus yang lain menghadap ke ibu guru gitu loh. Bapak, ini Eropa ini beneran apa ya? Kayak sekarang menjadi sesuatu yang Kacung. tidak terlihat punya power gitu. Bahkan kayak nggak punya independensi gitu. Iya, beda sekali kan. Maksudnya yang satu musuhnya Eropa itu datang dengan menggunakan kaos CCCP. Kira-kira kayak terus rombongan Eropa datang dan habis dipermalukan loh itu ketika Trump datang ke Eropa, kunjungan ke Eropa kan Iya. dia juga apa ya sangat Pongah. arogan gitu ya Iya. dan mitra-mitra di Eropa terpaksa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan egonya Trump. Tapi tidak hanya itu, ternyata ketika datang ke Amerika Serikat pun mereka masih apa ya ingin menyuapi ego Trump tadi dan menunjukkan bahwa Eropa itu memang mungkin leverage-nya sudah berkurang, memang sudah lebih lemah. Ini kan kalau gue jadi orang Eropa, gue sedih sih pemimpin-pemimpinnya kayak gitu. Iya. Ya, makanya banyak demo sekarang Iya. di Eropa. Jadi kelihatan kayaknya malah Putin posisinya lebih punya leverage gitu. Tapi ngomong-ngomong Eropa ya, karena kan seperti yang tadi Mas Sofan bilang, Trump memang pinginnya agar Amerika dikurangi bebannya untuk mendukung NATO, kemudian Eropa mengambil alih tanggung jawabnya sendiri. Yang mana mereka berarti harus mengalokasikan sumber daya juga untuk pertahanan. Kalau nggak salah, Menhan-nya Amerika Pete Hegseth ya udah sempat minta beberapa kali ke banyak negara termasuk Eropa, termasuk Asia juga sebenarnya sempat dia minta ya untuk meningkatkan anggaran pertahanan supaya adversaries atau musuh-musuhnya Amerika itu bisa di-counter tanpa Amerika sendiri yang harus menuangkan sumber daya ke sana. Tapi kalau menurut kalian berdua, apakah Eropa tuh mampu untuk bisa menghadapi Rusia dan mungkin to an extent kawannya Cina ya, sedikit geser dengan seorang diri tanpa benar-benar bergantung sama Amerika? Tapi menurut gue memang suasana itu juga sebenarnya muncul di Eropa ya. Dan sebenarnya posisinya adalah Eropa itu kan sebenarnya punya basis industrial yang kuat. Eropa itu punya sumber daya manusia yang sangat baik gitu ya, sangat tinggi. Jadi ketika dia memiliki kebijakan industrial misalnya untuk membangun kapasitas militernya secara mandiri dengan mobilisasi yang besar, dengan sumber yang besar, itu sebenarnya bisa. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang pasca invasi Rusia ke Ukraina, kan memang banyak ini. Negara-negara seperti Jerman itu kan membangun kembali industri militernya dan mereka membangun kembalinya dengan cepat gitu ya. Artinya sebenarnya Eropa itu punya kapasitas untuk itu. Cuma memang selama ini karena mereka membayangkan bahwa dunia itu sudah berubah gitu ya. Tidak perlu lagi membangun kapasitas perang seperti zaman dulu. Apalagi kan kita harus ingat kenapa kemudian Eropa itu tidak mencoba membangun kapasitas militer dan misalnya memilih kemudian membangun aliansi NATO dan membangun ini Eropa. Karena mereka ada trauma sendiri juga kan perang di antara mereka gitu. Ketika Jerman misalnya membangun kapasitas militer yang nggak tenang bukan cuma Rusia kan, yang nggak tenang juga tetangga-tetangga yang lain, Perancis misalnya, Inggris juga dan seterusnya gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian selama ini kemudian membuat Eropa tidak terlalu memberikan porsi yang besar misalnya pada membangun kapasitas militer karena toh ancamannya yang terbesar sudah berlalu gitu kan dan ada payung kerjasama militer dengan Amerika Serikat di dalam NATO tadi. Bukan berarti mereka selama ini tidak membangun militer, mereka tetap menjadi salah satu kekuatan militer dan teknologi militer yang paling berkembang kan, tapi tidak misalnya sebanding dengan Amerika Serikat dan tidak juga misalnya ternyata sebanding dengan ancaman yang kemudian dirasakan. Karena misalnya selama ini Rusia juga dipersepsikan sebagai sesuatu yang sudah berhasil dijinakkan kan? Di masa lalu. Kalau kita lihat Jerman kan
bahkan punya banyak kerjasama dengan Rusia. Rusia. Iya, Jadi kalau iya, di dalam iya. tradisi berpikir liberal di dalam hubungan internasional kan interdependensi itu menciptakan Perdamaian. disinsentif untuk perang, gitu ya, Hmm. karena ada hubungan ekonomi yang erat sehingga perang akan merugikan berbagai pihak di dalam masing-masing negara. Maka strateginya kan justru kayak strategi orang Jawa, ya kan? Jadi, caranya menjinakkan orang adalah dengan mangku. Ya, kalau kita belajar bahasa Jawa itu, aksara Jawa, Hmm. itu cara mematikan huruf adalah Hmm. dikasih pangkon ya, dipangku, apa itu dipangku itu? Didudukkan di atas badan kita gitu ya, kayak anak kecil gitu. Artinya apa? Justru kalau kita mau mematikan seseorang, mau menjinakkan seseorang, ya kasih dia sesuatu yang menyenangkan. Kasih dia sesuatu yang bagus, bukan direpresi. Nah, itu yang kemudian apa mungkin ya dipikirkan juga sama Jerman dan negara-negara Eropa setelah Perang Dingin selesai kan. Oh, supaya Rusia nggak jadi ancaman lagi bagaimana? Ya justru kemudian dipangku diintegrasikan misalnya ke dalam ekonomi Eropa. Hmm. Tapi karena masih ada banyak kekhawatiran, tentu sedikit-sedikit. Jadi yang dilakukan misalnya kerjasama energi kan. Iya. Makanya Eropa punya banyak sekali kerjasama energi, terutama gas kan dengan Rusia, yang kemudian memunculkan ketergantungan yang tinggi. Tinggi sekali. Yang ketika terjadi perang atau Kering. invasi Rusia ke Ukraina, langsung lah dipakai sama Rusia kan. Begitu di stop, Jadi bisa punya leverage. musim dingin langsung kemudian terdampak gitu ya, karena selama ini suplainya dari Rusia. Jadi saya kira kondisi perang ini membuat negara-negara Eropa itu memang memikir ulang gitu ya. Mereka tidak bisa mengandalkan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu sangat moody, tergantung siapa yang berkuasa. Komitmen yang nggak bisa dijamin, ya mau tidak mau kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Saya kira kesadaran itu sudah muncul juga di kalangan para pemimpin Eropa. Kalau kita lihat misalnya pemerintah baru Jerman ini kan, koalisinya CDU sama sosialis, Friedrich Merz, Christian sosialis ya, sama Christian Demokrat, itu kemudian ya salah satu agendanya kan menghadirkan Jerman yang secure gitu kan, salah satunya dengan membangun kemandirian Jerman sendiri dan Eropa ya, untuk kemudian bisa mempertahankan diri, kemudian memiliki kemandirian energi, sesuatu yang kemudian menunjukkan bahwa Eropa itu juga mungkin ingin mengurangi ketergantungan yang kepada Amerika Serikat. Dan Eropa sebenarnya punya kapasitas itu, cuma kan nggak bisa dibangun dalam semalam. Betul. Problemnya kan ketika dia belajar membangunnya sampai ke level siap untuk nggak perlu bantuan Amerika Serikat, Ukraina masih dihajar nih, masih digempur terus. Dan kalau dilepas sama Amerika Serikat dan diserahkan ke Eropa saja, Eropa sendiri juga masih kewalahan gitu loh. Jadi sementara kalau Ukraina kemudian beneran jatuh, ya negara-negara Eropa Timur yang lain juga akan merasakan ancaman gitu. Nanti Eropanya juga akan mengalami ancaman gitu. Jadi ini menurut gue sih Eropanya sendiri sudah mencoba shift gitu, tapi kan nggak bisa cepat, nggak bisa membalik telapak tangan aja gitu. Iya, apalagi asumsinya udah berpuluh-puluh tahun sejak Perang Dingin. Kemudian menganggap bahwa oke, Amerika siapapun presidennya pasti akan melindungi Eropa, pasti akan melindungi kita dari ancaman dari timur. Tapi kemudian datanglah Trump dan mengubah segalanya. Tapi kalau misalkan misalkan ya, lu jadi mimpin negara Eropa nih, terus lu melihat sekutu lu sendiri, teman lu sendiri, itu berkenan buat mengorbankan sebagian dari badan lu, mau dikasih ke musuh lu, supaya lu sama musuh lu damai. Kira-kira perasaan lu gimana, Nan? Buka tos sih. Teman apa ini? Teman macam apa ini? Teman macam apa ini?
Tidak ada. Tapi susah sih membayangkan itu ya. Meskipun saya dibesarkan secara Eropa, maksudnya Katolik ya. Tapi tidak masuk di kultur kefloresanku. Nggak masuk. Cuman gue sih pengen komen soal kemandirian Eropa tadi ya. Ya Mas Sofan tadi sudah cukup baik untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi menurut gue selain tantangan-tantangan internal, menurut gue hal yang perlu digarisbawahi juga adalah ada tantangan eksternal sendiri. Sebenarnya usaha untuk membangun militer Eropa bukan per negara ya, bahkan di Uni Eropa untuk bikin aliansi pertahanan di luar NATO itu udah ada setelah Perang Dingin. Diinisiasi oleh Prancis dan Jerman. Cuman problemnya dua negara ini jarang sekali akur untuk membangun itu kan. Ada yang merasa saya harus leading, kamu itu. Itu satu. Nah, dan ada imajinasi misalnya Rusia sudah selesai kan? Ada kepercayaan terhadap Gorbachev waktu itu untuk ayo deh bikin aliansi pertahanan gitu kan. US sudah tidak punya alasan berarti itu untuk mempertahankan fakta pertahanan NATO sebenarnya. Nggak ada ancamannya. Iya. Gitu kan. Ada usaha dari itu untuk pemimpin-pemimpin Eropa. Cuman NATO itu tuh ini argumen gue ya. Argumen gue adalah US itu tidak sedermawan itu untuk ngasih duit aja ke NATO dengan banyak itu seakan-akan dia tidak punya kepentingan strategis di situ. Ya, salah satu menurut gue kepentingan strategis itu adalah harus mempertahankan kebergantungan pertahanan Eropa di tangan US gitu loh. Dan itu kepentingan geopolitik yang sangat strategis. Jadi usaha apapun untuk membangun kemandirian itu pasti akan berusaha untuk NATO itu akan berusaha untuk mencari relevansinya lagi. Kalau kita ingat habis Perang Dingin kan ada perang di Kosovo. Iya. Ada perang di Yugoslavia dan seterusnya gitu kan. Sebenarnya yang cukup apa ya? Kontroversial juga untuk dipertanyakan itu alasan NATO terlibat di situ begitu kan. Nah, tapi poinnya adalah selain Eropa sendiri yang secara internal tidak terlalu akur, menurut gua tidak boleh disepelekan itu NATO sebagai satu institusi yang sebenarnya menginstitusionalisasi kepentingan US di situ ya. Oke. Ya. Jadi pasti meskipun Trump misalnya modelnya seperti itu, gua nggak yakin dia misalnya sampai sebodoh itu untuk kemudian mendorong. Kalau kita lihat kan dia cuma pingin sharing beban ya, bukan untuk bubarin NATO gitu kan. Iya, dia mau Eropa bayar lebih banyak gitu kan. Iya. Betul loh. Gitu. Jadi ya bisa, cuman hambatannya banyak menurut gua. Gitu. Salah satunya yang perlu digarisbawahi tadi NATO tadi kalau gue sih. Maka cukup lucu juga waktu awal-awal gue ngeliat ya, Trump mulai menarasikan bahwa NATO ini adalah beban karena negara-negara Eropa nggak mau berkontribusi lebih, menyerahkan semuanya ke Amerika. Loh yang bikin bergantung kan emang Amerika. Iya, itu makanya. NATO ini kan tujuannya seperti yang dari Nandi bilang ya, emang untuk membuat itu, menciptakan ketergantungan ya. Dan mempertahankan ketergantungan itu supaya bergantung terus sama US presence harus tetap ada di Eropa gitu kan. Iya, jadi tapi ini kan pattern yang normal di Donald Trump kan. Sistem perdagangan internasional juga dia berusaha oleh Amerika Serikat untuk kemudian menciptakan ketergantungan pada Amerika Serikat dan menguntungkan Amerika Serikat. Sekali dia merugikan. Tapi kemudian dia melihat dari kacamata yang terbatas, misalnya trade balance dan seterusnya. Kemudian dia melihat bahwa Amerika Serikat dirugikan. Lalu dia dengan sepihak membatalkan. Jadi ini pattern yang memang normal dan sangat khas Trump ya, yang melihat bahwa memang keterlibatan internasional Amerika Serikat itu merugikan Amerika Serikat. Padahal para pendahulunya melihat bahwa keterlibatan Amerika Serikat itulah yang menguntungkan, memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan pada Amerika Serikat. Secara global. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk melihat apakah Donald Trump ini justru sebenarnya sedang mengurangi pengaruh Amerika Serikat ke seluruh dunia gitu secara. Jadi Make America Great Again itu justru kayak membuat ruang kekuasaan Amerika Serikat itu justru bisa kemudian terkikis gitu loh. Jadi ini menarik juga untuk melihat itu. Ya. Sempat ada meme di Twitter yang gue lihat ya. Ada 3 negara, Amerika, Rusia sama Cina. Si Rusia sama Cina ini ngeliatin Amerika dengan muka yang bingung karena si Amerika kayak nusuk dirinya sendiri. Iya. Betul. Udah jelas-jelas dia punya kekuasaan, mungkin bisa diperdebatkan ya, tapi ada derajat hegemoni di situ. Kemudian dia secara voluntarily ya,
berusaha untuk menggerus dirinya sendiri tadi. Nah, Iya. tapi itu yang menarik menurut gue adalah semua orang misalnya tahu bahwa yang dilakukan Amerika Serikat itu Kayak sebenarnya suicide. self destruction gitu ya, Hmm. memberikan kerugian pada dirinya sendiri. Tapi anehnya negara-negara itu ikut bermain dengan Gaya apa yang dia. dimainkan oleh Trump. Kan aneh banget misalnya. Eropa tahu bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu merugikan Amerika Serikat sendiri dan merugikan Eropa. Ya. Dalam perdagangan misalnya. Iya. Tapi tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada protes sama sekali, semuanya ikut Donald Trump dan memuji-muji Donald Trump. Sekarang Kayak bahkan datang ke Amerika Serikat, datangnya munduk-munduk gitu loh. Seperti Oke, tadi, kayak orang Jawa seperti ya. branch manager datang ke CEO gitu. Jadi apa ya? Kalau meme-nya mau diteruskan, ya tadi yang aneh adalah Rusia sama Cina-nya ngelihat ini mukulin sendiri, terus orang-orang Eropa ikut tepuk tangan dan ikut mengikuti menyakiti diri sendiri gitu. Jadi apa Skeptis, ya? Mas. Ini Skeptis. aneh sekali gitu. Apa ya? Jadi self defeating, tapi kemudian juga kemudian menimbulkan dampak negatif yang kita rasakan semua, tapi nggak ada yang berani untuk menghentikan itu dan semuanya ikut gila juga gitu. Iya kan? Ikut gila juga. Lu bakal ngapain Nan kalau misalkan ada di posisi, misalkan lu jadi Keir Starmer ya, atau lu jadi Emmanuel Macron gitu. Lu datang nih menghadap Trump seperti itu, lu dipaksa untuk duduk di baris ini bersama pemimpin Eropa lain, di sini Trump dengan image seperti itu. Gue pakai pisau palsu sih. Tusuk-tusuknya kan. Gue pakai pisau palsu. Tapi kalau menurut gue ya, Angle fotonya tuh iya keren jadi banget sih. tuh itu. Iya makanya. Kalau buat Trump itu angle-nya keren banget tuh. Negara Eropa yang lain begini gitu kan. Itu Terus kalau di Trumpnya di depan kayak lagi ngabsen kalian anak-anak bandel gitu kan. kalau di TikTok itu udah ada sound Sigma begitu kan. Udah ada Ya, editnya itu. udah ada editnya pasti itu. Aduh, gue susah tiruin lagi. Harusnya bisa nanti dibunyi nasu gitu kan. Trump gitu. Iya. Tapi satu lagi yang menarik tadi Kenzi nyebut soal Cina. Salah satu alasan juga kenapa kemudian Amerika Serikat ingin urusannya sama Rusia dan Ukraina cepat selesai ya Iya. karena dia Sedang ingin menang. fokus ke apa yang dilihat sebagai rival utama kan karena concern utama Trump kan ekonomi ya, perdagangan dan industrialisasi kembali Amerika Serikat. Dan musuh utama di situ bukan Rusia. Siapa musuh utama di situ? Iya, Cina. Cina gitu loh. Dan justru kemudian ada sebagian di circle-nya Donald Trump kan yang melihat bahwa cara untuk melemahkan Cina adalah dengan kemudian membelah hubungannya dengan Rusia gitu. Karena kalau kekuatan-kekuatan revisionis seperti Cina, Rusia, dan yang lain-lain itu terkonsolidasi, Amerika Serikat repot gitu kan. Jadi penting untuk kemudian justru seperti dulu Amerika Serikat kan melakukan pingpong diplomasi dengan mengeksploitasi Perpecahan Sino-Soviet Sino-Soviet. Sino-Soviet rivalry Masa-masa gitu kan. kelam Jadi merah. blok timur kenapa kemudian Amerika Serikat menang kan salah satunya ya karena perpecahan di blok timur kan, dan perpecahan blok timur itu dimanfaatkan oleh Amerika Serikat waktu itu ya dengan pingpong diplomasi dan seterusnya gitu ya. Jadi ada cara berpikir yang seperti itu yang muncul lagi juga gitu loh, bahwa sekarang ancaman utamanya Cina, ini dekat sama Rusia. Kalau begitu untuk kemudian kita bisa mengurangi pengaruh Cina, ya kita Harus potong ambil dengan Rusia. Rusia sphere of influence kita. Tipikal strategi. mungkin itu maksudnya ya, berusaha mengakomodir Putin mungkin ya. Ya, tapi misleading kalau menurut banyak orang juga kan gitu. Putin Malah juga, senang. Putinnya sih happy aja gitu ya. Dan mungkin karena itu juga Putin merasa punya leverage kan. Betul. Dia malah jimatin Sigma gitu. Putin dan mungkin Zelensky juga udah mengetahui bahwa dinamika ini berlaku gitu. Kalau misalkan Amerika pengen berfokus ke Cina dan untuk itu harus karena itu kan mendamaikan. Eropa dan Zelensky kan ingin mengingatkan Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa
bahwa Rusia itu ancaman yang lebih besar daripada itu loh. Gitu. Makanya kan bahasanya selalu bahwa memang Rusia itu agresor, dia mengancam rules-based international order, Nah, ya, nggak laku sih menurutku itu Mas, dan yang terakhir itu. seterusnya gitu ya. Karena kan lagi dihancurkan. Trump nggak peduli juga gitu. Oleh mereka sendiri. Dan orang-orang Eropa sendiri juga Nggak peduli, sudah nggak peduli. tidak di dalam momen yang mereka bisa bicara dengan Iya, dengan penuh keyakinan soal rules-based international order. Terlebih Exactly. dengan stance mereka di konflik lain yang Iya cukup kan, prominent makanya juga. Exactly. Jadi orang Di mana sekarang pelanggaran itu terjadi dengan nyata. serba salah. kalau jadi Rusia tinggal bandingin aja. Iya kan selalu begitu. Gue nembakin Iya. ada anak-anak meninggal 2 orang, itu kan Eropa langsung semuanya melakukan protes, ini kejahatan kemanusiaan. Dia tinggal naruh aja, ini Israel membunuh ribuan anak-anak. Eropa diam aja. Si Menlunya kan bilang, now imagine we are Israel. Itu kan Iya, jadi usia Ukrainanya sih. jadi Eropa itu iya kemunafikan moralnya Sudah ditelanjangi itu menjadi kelemahan politik gitu. Jadi sebenarnya kalau Eropa mau konsisten dengan nilai, dia akan punya leverage yang lebih tinggi di depan Rusia, di depan Amerika Serikat, dan kemudian di depan Global South. Sekarang Global South yang diajak untuk, ayo Global South kita membangun komitmen pada international order. Sekarang kan ya, alah gitu Iya, kan. nggak mau. Ngemeng aja lah. Iya. Kalian juga nggak punya justifikasi, nggak punya legitimasi untuk ngomong itu. Ini kemarin misalnya, Putin kan datang ke Amerika Serikat. Media-media Jerman rame kan, soal Putin ini kan ada arrest warrant dari ICC, kok nggak ditangkap? Lah kan tinggal dibalik aja lah. Netanyahu itu ada arrest warrant-nya, ketemu sama pejabat-pejabat kalian juga Jerman. Gitu. Jadi nggak bisa. Sekarang dia nggak punya moral standing untuk bicara soal rules-based international order, dan itu jadi handicap yang luar biasa besar untuk Eropa karena kekuatan militernya sudah berkurang, kekuatan ekonominya berkurang, leadership moralnya dia hancurkan sendiri dengan sikap yang yang tidak adil, tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dia ceramahkan itu. Gitu. Gue pengen nyambung di sini ya. Lagi-lagi soal leverage-nya Rusia. Sejak dia otak-atik Georgia di 2008, terus Crimea di 2014, itu ada satu konsistensi kebijakan luar negeri secara ideologis, proyeksi-proyeksi image dan persepsi yang menurut gue sudah banyak risetnya juga, dan itu sadar dilakukan oleh Rusia, itu adalah memproyeksikan ide-ide liberal gitu. Jadi dia seperti mau menunjukkan bahwa saya ini champion orang-orang yang terzolimi oleh liberal world order, ya. Dan itu itu konsisten tidak hanya di luar negeri, bahkan secara domestik. Jadi misalnya untuk mempertahankan rezim Putin itu kan menolak sekali ide-ide soal kebebasan ya. Di dalam dia menggandeng misalnya gereja-gereja ortodoks untuk mempertahankan. Oh ya, kemarin perang aja pesawatnya diberkati dulu. Sama gitu kan? Patriark. Saya kira yang ciprat-ciprat air sama kembang itu cuma di Jawa aja. Mobil nasional yang nggak jadi. Yang jadi gaib tuh. Jangan-jangan pesawatnya Rusia jadi pada gaib juga. Karena begitu juga. Dan efektif sekali itu Putin ya. Dan setiap kali dia ngomong itu kan rata-rata negara-negara selatan itu udah benci sekali ya, terlebih habis demonisasi Islam gitu. Kita lihat di Indonesia itu orang menurutku tidak dukung Rusia ya, orang benci US gitu loh. Iya kan, orang benci US, dan Putin ada coba nanti baca. Tapi ada juga sih yang aneh, yang mendukung Rusia itu ada juga sih. Ada. Tapi ada terbukti, misalnya coba baca laporan Remo TV Mas, Rusia itu bayar Tribun Timur untuk memproduksi ribuan konten soal perang-perang Rusia-Ukraina begitu loh. Dengan narasi Rusia. Iya. Kalau kita lihat komen-komennya dari komen Rusia dan seterusnya, dan itu ada laporannya diwawancarai orang Tribun Timur. Tapi efektif sekali. Karena memang liberal international order itu sekali sudah, dan dia tahu betul itu dia mengeksploitasi itu. Dan tambah lagi dengan maskulinitas Putin itu ya. Dari awal dia naik sampai sekarang itu diproyeksikan terus. Iya. Tapi ya itu tadi itu performatif jelas juga gitu kan ya.
bukan ya apa kita Apakah dia serius apakah menantang itu? benar Nah, dia enggak juga. memang kemudian melihat bahwa liberal international order itu tidak adil dan bahwa dia ingin memperjuangkan keadilan Enggak. itu enggak juga gitu kan ya mungkin ya kita Iya, nggak iya, iya. kita nggak tahu tapi enggak kalau lihat dari tindakannya di church-nya dulu Iya, ya, kemudian itu kan tindakannya di tidak Ukraina ada. ya yang banyak melakukan juga indikasi pelanggaran terhadap hukum perang dan seterusnya Iya, ya memang tapi untuk kepentingannya. ada masalah juga gitu kan ya. Hmm. Jadi problemnya adalah mereka yang selama ini itu menggunakan hukum internasional, nilai-nilai kemanusiaan untuk kemudian mengkritik dan menyerang Rusia ternyata tidak konsisten dengan nilai-nilai itu Betul. sehingga kemudian membuat mereka nggak punya legitimasi dan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Rusia. Dieksploitasi Jadi untuk habis-habisan. kalau Eropa ingin kembali punya leverage untuk kemudian memberikan tekanan kepada Rusia dan memberikan apa ya Moral ini lah. ya memberikan tekanan supaya Rusia bisa dihentikan, tidak melihat bahwa dia masih bisa meneruskan perangnya, ya dia harus menunjukkan sikap Konsisten. yang lebih konsisten pada hukum internasional di kasus Palestina, di kasus Gaza. Ini Iya. hal yang saya kira sangat sangat penting gitu ya. Tapi ya tadi penting untuk dicatat bahwa yang terjadi di lapangan di Rusia dan Ukraina kan masih dinamis Berlangsung. terus ya. Betul. Terakhir kan ada kabar soal apa supply senjata dari Jerman ini ya mau ditambah. Kemudian Amerika Serikat juga terakhir kan menyetujui kan ya ada pengiriman senjata. Tapi ya itu tadi sebesar apa, secepat apa, seefektif apa itu kan juga kemudian menjadi pertanyaan berikutnya. Jadi perangnya mungkin masih akan berlanjut. Donald Trump mungkin belum akan bisa mengakhiri perang seperti yang dia inginkan. Ya, dia kan walaupun dia sudah mengklaim dia sudah berhasil mendamaikan 6 perang. Menjadi peacemaker gitu. Ya, Nobel Prize. iya, dia membandingkan sama Obama. Obama itu dapat Nobel Prize padahal nggak seperti saya yang berhasil mendamaikan 6 negara. 6 perang itu luar biasa. Terus dia komentar apa lagi ya? Netanyahu itu war hero tapi kok malah mau diadili seperti koruptor. Ya dia itu war hero seperti saya gitu. Ini orang ini luar biasa sekali kepercayaan dirinya itu. I wish I have that confidence. We also have that kind of confidence. Iya betul. Kita ini negara besar. Luar biasa. Emang ini zaman pemimpin ya, gue juga seperti itu. Di berbagai belahan dunia ada ya. Lagi naik-naiknya performative male ini ya. Iya. Jadi presiden. Iya. Bukan performative male, tapi orang-orang yang sangat percaya pada dirinya sendiri di level yang luar biasa. Super confident. Iya. Tapi kalau dari misalkan kita menjadi warga biasa di Global South ya, kita melihat dinamikanya terjadi di depan mata. Tentu kita berharap di mana-mana bisa tercapai perdamaian, termasuk Israel Palestina, termasuk di Rusia Ukraina juga. Tapi kita melihat ujung-ujungnya it's not about values, tapi ya kita semua di sini ada dosanya dan ujung-ujungnya kepentingan lah yang dijadikan prioritas utama gitu. Bukan values, bukan nilai, bukan norma. Gimana kalau misalkan dunia ke depannya makin terus-menerus ke arah sana menurut lo? Nah ini topik yang menarik. Ini kan pada dasarnya menunjukkan bisa nggak sih orang-orang biasa kayak kita ini mencegah terjadinya konflik-konflik bersenjata seperti itu ya. Nah, menurutku hal yang paling pertama perlu dibangun sebenarnya adalah menunjukkan seberapa signifikan posisi kita, posisi orang-orang biasa ini dalam kontestasi world order atau kontestasi level dunia. Ya. Hal yang menurutku paling bisa kita tekankan bukan hanya berkampanye menurutku. Oke lah kita berkampanye apa segala macam, tapi itu salah satu cara, tapi menurutku ada cara lain yang sebenarnya bisa cukup efektif juga bisa dilakukan. Sejauh kita memahami cara sistem itu bekerja. Misalnya, perang itu kan
misalnya mengandalkan industri senjata dan seterusnya, dia mesti melewati beberapa lokasi dan seterusnya. Mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu kerasa ya, karena kita tidak memproduksi senjata. Tapi misalnya kalau dia diproduksi di Jerman, terus mau dikirim ke Ukraina atau di mana, atau dikirim ke Israel dan seterusnya. Hal yang kemudian yang kita bisa andalkan adalah kalau misalnya kita adalah pekerja di sana, pekerja yang kerja di pelabuhan, pekerja di sana, dan itu ada loh inisiatifnya. Pekerja-pekerja itu untuk kemudian memblokade. Kami nggak mau melayani ini. Dan itu mungkin tidak, itu butuh penelitian lebih lanjut ya. Tapi menurutku itu itu satu cara yang selain kita misalnya memboikot perusahaan-perusahaan yang ternyata mendapat keuntungan itu ya, dari perang. Tapi itu juga satu cara yang menurutku efektif. Kalau kita mau nge-track itu istilahnya direct action. Direct action. Kalau kita dulu di zaman Belanda mau agresi militer, itu sebenarnya ada kapal yang di Australia mengantarkan tentara-tentara Belanda. Suku Nica itu untuk ke Indonesia. Tapi kemudian dengan aliansi partai progresif di Australia misalnya, mereka tidak mau, kamu jangan mendarat di Australia, gitu loh. Karena ada boykot itu, hambat berapa hari untuk kemudian turun agresif, dan itu berhasil mencegah agresi gitu. Nah, kalau kita mau membayangkan people power, menurutku harus diarahkan ke imajinasi seperti itu. Jadi tidak sekedar misalnya nggak cuma demo dan meminta pemerintah bertindak gitu. Nah, tapi melakukan tindakannya juga. Iya, tapi nanti ditangkap kayak Palestine Action. Tapi itu mensyaratkan kita paham betul rantai nilainya gitu loh. Ya, jadi kita paham betul. Oh, kalau kita hantam di sini, ini kena nih langsung ke jantungnya gitu. Harus strategis juga dalam bergerak. Iya, makanya kan itu butuh analisis value chain yang jelas gitu kan. Dan itu ya kerjanya anak HI harusnya. Wah, gimana nih? Supan, sebagai dosen HI juga, apakah bisa kita memperjuangkan perdamaian dengan cara itu? Atau ada ya tentu itu salah satu cara ya. Dan kalau kita lihat, memang direct action ini kan memang beberapa hal yang dicoba oleh berbagai kelompok, misalnya untuk menghentikan genosida yang ada di Gaza. Di Inggris misalnya kita kenal kelompok yang namanya Palestine Action. Palestine Action ini melakukan tidak hanya blokade untuk kapal-kapal yang mau mendarat, tapi dia langsung misalnya datang ke produsen senjata, Elbit System. Jadi dia masuk ke pabriknya Elbit System, disemprotin tuh biar produksinya terhambat. Tapi dia cuma merusak properti yang kemudian dikhawatirkan berdasarkan penelitian akan digunakan untuk melakukan kejahatan kemanusiaan gitu kan. Tapi kemudian yang kita lihat adalah pemerintah Inggris kemudian kan memasukkan Palestine Action sebagai kelompok teroris. Jadi sekarang Palestine Action yang itu kelompok yang hanya berfokus untuk mendisrupsi proses supply chain senjata tadi, itu bikin dukungan pada Palestine Action aja dianggap sebagai mendukung terorisme. Jadi kita menyaksikan misalnya beberapa intelektual, bahkan udah yang sepuh-sepuh ya 80 tahun, 90 tahun, itu pada diangkut sebagai pendukung teroris karena mendukung Palestine Action. Ini sesuatu yang sangat absurd sekali sih situasinya di Eropa juga hari ini gitu ya. Mengkritik genosida itu dianggap teroris, sementara ungkapan-ungkapan yang sudah jelas genocidal itu dibiarkan gitu ya, dan bahkan justifikasi. Ini sesuatu yang kemudian menjadi sangat menarik. Nah, tapi itu kan hanya satu gambar. Kalau menurut saya sih ada banyak cara dari berbagai channels yang kemudian memang harus dibangun. Kalau di dalam hubungan internasional itu kan ada beragam penjelasan tentang perilaku negara, kenapa negara berperang, kenapa aktor berperang, dan bagaimana kemudian kita bisa menghentikan. Ya masing-masing punya asumsi yang berbeda-beda. Ya silahkan percaya yang manapun, semuanya dicoba aja. Segala cara dicoba. Iya, jadi tapi kalau menurut saya pada dasarnya hubungan internasional itu adalah sebuah proses sosial, dan karena itu kemudian mau yang paling penting pengelompokan itu berdasarkan entitas yang namanya negara gitu ya, yang negara itu punya satu kepentingan yang kemudian menjadi prioritas utamanya, yaitu power, atau
unit utamanya itu individu yang kemudian bisa berkelompok jadi perusahaan, jadi kelompok-kelompok sosial, atau kelas itu yang dominan, menurut saya ada apa ya? Ya ada perdebatannya di situ, tetapi bahkan ketika kita percaya unitnya itu berbeda-beda seperti tadi, semuanya itu bukan sesuatu yang statis, semuanya itu terjadi di ruang interaksi sosial, dan karena itu ya kita pasti punya ruang untuk kemudian menciptakan perubahan. Jadi di dalam dunia yang seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah percaya bahwa kita tidak boleh menyerahkan nasib hubungan internasional hanya pada negara, apalagi pada negara-negara besar saja. Apalagi pada satu orang. Apalagi pada Tapi negara itu. Exactly. Jadi ini yang kemudian harus muncul di depan. Kita harus berhenti pada narasi, berhenti untuk mempercayai narasi deterministik bahwa masa depan dunia itu hanya ditentukan oleh apakah Amerika Serikat sama Cina mau akur atau tidak. Gitu loh. Justru kemudian kita harus aktif untuk membentuk wacana sehingga Amerika Serikat dan Cina itu tidak memiliki pilihan lain kecuali mereka harus akur dan kemudian memberikan ruang pada yang lain. Ini seperti yang dilakukan oleh para founding leaders kita yang dalam situasi dunia disuruh memilih antara blok barat dan blok timur, dia membuat pilihan sendiri. Soekarno kan kemudian bicara dunia sekarang seakan-akan dibagi dua gitu ya, mereka yang membaca Das Kapital gitu ya, sama nggak selesai itu bacanya. satu yang membaca Adam Smith gitu kan. Itu juga nggak selesai baca. Padahal ada yang lain gitu yang kemudian bisa juga jadi pilihan. Freedom to be free gitu kan. Nah kita dengan semangat Bandung itu kemudian negara-negara yang baru merdeka itu percaya pada dirinya sendiri bahwa mereka juga bisa memiliki pilihan untuk itu. Padahal Indonesia pada waktu itu nggak punya kekayaan, bayar utang, baru juga merdeka. Kalau dihitung GDP negara-negara Asia Afrika masih sangat minor sekali, tetapi mereka bisa mendesakkan perubahan besar di dalam sistem internasional. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak kita di luar Amerika Serikat dan Cina, ya buktinya secara historis bisa. Padahal dulu dibilang nggak bisa juga. Kalau sekarang itu kan zamannya beda. Dulu bisa karena begini dan begitu. Loh, zaman dulu juga diomongin bahwa itu nggak akan bisa gitu. Tapi kemudian terjadi dan bisa gitu. Seperti juga hari ini kita dibilang nggak bisa kalau kita berhenti dan percaya saja pada teori-teori yang meletakkan hubungan internasional hanya pada bangsa yang besar, great powers. Ya sudahlah, ngapain terlibat di dalam proses hubungan internasional ini. Loh, kita belajar hubungan internasional untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Betul. Jangan diserahkan ke teori-teori bangsa besar gitu. Iya. Teori itu kan for everyone and for someone and for some purpose, kalau kata Cox. Oke, tapi ya whatever happens, semoga perdamaian bisa segera tercapai meskipun tapi sekarang perdamaian itu juga nggak asal damai gitu kan. Tentu saja perdamaian itu haruslah perdamaian sifatnya positif, yang bersifat positif, bukan perdamaian tidak ada konflik tapi dipenuhi dengan ketidakadilan. Tentu saja kenapa Ukraina, kita memahami kenapa Zelensky nggak mau berhenti. Betul. Ya, damainya ini. Kalau damainya kemudian dengan menyerahkan wilayah dan kemudian ada impunitas bagi orang yang melakukan agresi, ya bukan sesuatu yang kemudian secara moral misalnya dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, walaupun kadang harus ada kompromi tertentu gitu ya. Tetapi ya perdamaian itu harus sebisa mungkin itu selaras, seirama dengan keadilan. Baik, kita akan memantau terus keadaan dunia yang masih bergejolak ini. Semoga bisa tercapai walaupun secara realistis kita masih belum tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu sepertinya ujung dari perang Rusia Ukraina dan berbagai konflik di dunia seperti apa. Tapi terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyimak podcast Bebas Aktif kali ini. Jangan lupa untuk follow terus, ikuti terus Kontekstual di berbagai media sosial, di YouTube, Spotify, dan juga Twitter serta Instagram. Nantikan terus obrolan-obrolan yang menarik bersama Mas Sofwan, Nandi, dan kawan-kawan sekalian. Thank you.